belanja 2.500 sapi dari Australia. Dan itu membutuhkan dukungan dari kita juga. Alhamdulillah Pak, saya bantu sampai mendapatkan sertifikat halal. Jadi kalau Bapak tadi mengkritik itu pas banget, nggak ditulis itu contohnya. Maklum ada di warung Sedulur 99. Kalau nanti di punten Bapak di agak ke bawah halaman terakhir itu halaman 8 kalau salah, di situ video kegiatan saya terkait kegiatan sertifikasi halal. Toko-toko yang tadinya belum maju setelah disertifikasi halal, alhamdulillah brandnya langsung naik. Nah, ini adalah bentuk kegiatan saya. Tadi nggak karena waktunya habis ya. Ini bentuk kegiatan saya Pak. Nah, dari mulai pemahaman terkait resistensi pelaku usaha, kurangnya literasi halal, keterbatasan sumber daya manusianya, kemudian akses yang belum merata, itu saya jelaskan semua. Nah, di situ ada tulisan ayat Toko Sedulur, kemudian Restu Jaya Utama Cirebon, kemudian Pases Indramayu, terakhir KPK. Jadi KPK itu Bapak punten ya, saya kasih tahu. Saya ambil Ibu barusan. Ini satu ini saja. Harganya 700.000. Isinya produk laut dikirim ke luar negeri. Kita mah belum pernah ketemu dengan harga yang 700.000 Pak. Tapi kita penyuluh masuk ke kandang mereka, ke kamar mereka, ke kantor mereka, dihormati banget kita tuh. Kalau di situ ada videonya, nanti Bapak bisa lanjutkan di channel YouTube Absoni Maulana. Silakan buka. Ya. Ada Pak kasusnya. Makasih Bu Profesor. Ya. Jadi kalau dilihat dari judul ini kan sertifikasi halal di Indonesia. Betul. Keren tuh kan ngomong ya. Studi efektivitas advokasi bagi para pelaku usaha. Nah ini harus diinikan. Soalnya kan usahanya itu yang di mana? Ya. Apalagi setelah itu saya penasaran, akhirnya dibuka tulisan Bapak. Dan tulisan Bapak itu semuanya umum. Dan itu tulisan Bapak saya sering baca, ketemu itu. Itu loh. Makanya harus ada lantai satu betul tulisan suratan yang Bapak temukan di lapangan. Ya, apalagi ini terkait dengan sertifikasi halal itu yang sekarang lagi ngetren Pak. Betul. Dikit-dikit wisata halal sekarang itu kan. Iya. Semua itu harus halal gitu Pak ya. Betul Pak. Jadi memang terdorong oleh sifat penyelia ya Pak. Ya. Kalau penyelia itu dia orang Bandung, bisa saja menyelia di Ambon, bisa di Sulawesi bebas. Kemudian jumlah penyuluh juga merata di Indonesia. Jadi mungkin ke bawah itu judulnya hanya di Indonesia. Padahal mah perlunya spesifikasi Pak ya. Mohon maaf. Oke, tepuk tangan untuk Pak. Sorry ya. Oke, sorry. Nuhun. Sukses ya. Amin. Saya perlu tidak membahas yang lain lagi. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Cukup ya, terima kasih. Baik, luar biasa. Bapak Ibu selanjutnya nomor tampil 22 atas nama Aziz Yanwar LC, utusan Kabupaten Cianjur, kategori peningkatan literasi Al-Quran. Judul KTI peningkatan literasi Al-Quran dengan gerakan aman, ayo mengaji Al-Quran. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati para dewan juri, juga para hadirin teman-teman semua rahimakumullah. Perkenalkan, saya Aziz Yanwar, mewakili kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur. Hadir di sini untuk mempresentasikan program unggulan peningkatan literasi Al-Quran dengan gerakan aman, ayo mengaji Al-Quran. Allah Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadirin rahimakumullah. Dalam kaitan peningkatan literasi Al-Quran sesuai dengan catatan kategori, ada 2 poin capaian yang hendak dicapai. Yang pertama,
kaitan dengan penyuluhan untuk mengentaskan buta huruf Al-Quran. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat untuk terus mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika seseorang sudah bisa membaca Al-Quran dengan tajwid, tartil, tahsin, harus berlanjut kepada pemahaman sampai pengamalan. Berangkat dari ini, Gerakan Aman lahir untuk menjadi solusi meningkatkan literasi Al-Quran. Next. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam catatan-catatan termasuk dalam website Kemenag, salah satu poinnya bahwa kaum muslimin di Indonesia yang mampu membaca Al-Quran sesuai tajwidnya 44,57%. Tentu ini PR bersama, bagaimana ada upaya ikhtiar untuk meningkatkan presentasi ini sampai 100% insya Allah ta'ala. Dan insya Allah alhamdulillah Gerakan Aman ini bisa membantu peningkatan literasi Al-Quran. Next. Aman adalah ayo mengaji Al-Quran. Suatu gerakan yang bersifat kampanye, memotivasi agar orang mau mengaji dan mempelajari Al-Quran dengan 4 komponen pembelajaran. Next. 1. Faham tajwid Al-Quran. 2. Faham bahasa Arab dasar Al-Quran. 3. Faham bahasa Arab sholat. 4. Faham bahasa Arab Al-Quran. Izin Dewan Juri. Baik, inilah tahapan-tahapan pembelajaran azam ini. Aman ini, ayo mengaji Al-Quran. Bahwa setelah seseorang mendapatkan motivasi, seseorang ingin belajar Al-Quran, maka tahap pertama ada tajwid Al-Quran, di mana di sini kita mempelajari makharijul huruf, kemudian kaidah tajwid Al-Quran. Metode apa saja sebetulnya, tapi yang saya sajikan dengan Iqra ringkasan ini karena mudah untuk didapatkan dan murah, cuma Rp7.000 saja. Berikutnya setelah ini, tahap berikutnya ada rumus keren Qurani. Dengan rumus ini, kita insya Allah menguasai 35% kosakata dalam Al-Quran. Ada 11 rumus keren yang saya buat sendiri. Saya contohkan di sini. Ada yang dengan gerakan untuk mengenal domir. Misal, huwa, huma, hum. Artinya mereka, dia satu orang, dia dua orang laki-laki, dan mereka laki-laki. Hiya, huma, hunna. Dan seterusnya ya, karena panjang lebar takut tidak cukup waktunya. Dan dengan rumus seperti balonku ada 5, saya contohkan. Bi dengan min dari, andari, lila untuk ila kepada, fi di dalam ka seperti, hatta sampai ma'a bersama. Sampai 11 rumus. Dan di sini disajikan sudah ada contoh penerapannya dalam Al-Quran. Dan kalau butuh video dan audionya sudah ada, tinggal scan QR code di sini, dimanapun kapanpun orang bisa belajar tanpa mengenal waktu dan tempat. Setelah ini tahap ketiga, seseorang akan diajarkan untuk faham bahasa Arab sholat. Karena tadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana menghadirkan orang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Dia fahami dulu bahasa Arab yang Al-Quran. Bagaimana bahasa Arab Al-Quran itu ada irisan dengan bahasa Arab sholat ini. Dan dengan faham bahasa Arab sholat, selanjutnya adalah faham bahasa Arab Al-Quran sorof dasar. Dan di sini sudah ada scan QR code, di mana video pembelajarannya sudah ada. Dan alhamdulillah Ibu Bapak, ini sudah ditelaah oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan setelah ada ISBN-nya, alhamdulillah. Dan dilanjutkan ada nahwu dasar, ini pun sama alhamdulillah sudah ditelaah oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan belajar dari pengalaman di lapangan, banyak orang yang mau belajar tapi malu karena tingkat usia. Maka saya hadirkan kartu aman. Bahkan ini tanpa kartu bisa e-card. Saya fotokan, saya share. Alhamdulillah saya pernah share ini ke Jepang. Ada karyawan WNI di sana. Ada saya kirim ke Mesir. Dia bisa poin-poin yang tadi rumus keren Qurani, bahasa Arab sholat, dan tajwid ini orang bisa belajar dengan videonya. Kalau mau di-scan boleh dicoba. Di sini ada
makhorijul huruf, ada sifat huruf, sudah ada videonya sehingga orang tidak malu lagi. Kapan saja, di mana saja, mau malam subuh, dia bisa belajar sendiri dengan mengenal sifat huruf dan iqra. Memang ini masih tahapan videonya belum full, tapi sudah muncul di sini. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa difahami kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Peserta nomor urut berapa, Pak? 22. Alhamdulillah, sampai juga di nomor 22 ya. Alhamdulillah. Pak Aziz Yanuar LC. Betul ya? Oke. Tema yang diangkat merupakan tema yang memang sedang digagas juga oleh Kementerian Agama, concern dan fokus terkait dengan literasi Al-Quran seperti itu. Tentu akan banyak kreativitas dan inovasi yang harus hadir memang dari kalangan para penyuluh ya, karena penyuluhlah yang menjadi garda paling depan di depan masyarakat gitu, bukan pejabatnya, penyuluhnya paling depan nih, yang ketemu langsung ya. Oke. Ini menarik ya, sudah beberapa termasuk yang ini menawarkan berbagai metode dan cara. Saya senang sudah didaftarkan, sudah ada ber-ISBN, artinya ketika kita masuk dalam mode pencarian, searching, googling dengan nomor itu berarti buku ini yang nanti akan muncul. Itu bagian dari legacy, hak cipta, jadi harus memang sudah diurus, apalagi pihak Kementerian Agama Pusat sudah concern untuk melihat ini bagaimana nanti ke depannya apakah dikembangkan dan sebagainya. Oke, juga ini ada yang menarik, ini juga bisa jadi inspirasi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun di daerah jauh sana terpencil, karena sekarang teknologi sudah sangat luar biasa, saya kira tidak ada hambatan selama perangkat teknologinya bisa digunakan dimanapun seperti itu. Oke, sudah sangat baik. Cuma ini saya ingin tahu satu hal, kalangan yang memang difokuskan untuk mendapatkan literasi terkait dengan metode ini ajam atau aman? Kok namanya beda? Programnya aman. Programnya aman. Menurut saya azam itu berangkat dari harus ada kesungguhan, faida azam. Oke. Kalau programnya aman, Oh. programnya aman. Sama kayak Pak Kanul ya Pak Ajam gitu. Azam gitu ya. Kenapa nggak sama aja dengan temanya gitu? Maksudnya aman azam gitu kan? Biar setelah orang aman dengan mengaji Al-Quran, dia harus ada azam tekad lanjutannya Oke, gitu. jadi ini produknya namanya, Iya, iya. tapi modelnya, Gagasannya metodenya, aman. gagasannya namanya aman. Oke, 2 ya berarti ya. Oke, baik. Nah, ini kalangan mana saja? Kalau saya lihat ya, ini persepsi saya yang melihat dari sisi karena saya juga penulis buku dan seterusnya. Mungkin kalau boleh koreksi, kalau untuk orang tua, lansia ke atas, hurufnya agak kecil ya, terlalu jauh gitu. Kacamatanya harus tebal gitu kan, dan terlalu terlalu tipis gitu. Baik. Mungkin yang seperti ini kan sangat populer di Indonesia. Boleh nggak ATM? Boleh aja, nggak apa-apa. Kenapa nggak boleh? Silakan, tapi tentu dengan kreativitas kita gitu, silakan. Ini juga mungkin hasil dari kreativitas dari yang sebelumnya. Hanya kalau segmennya tidak dibatasi, saya kira ini akan menjadi kesulitan tersendiri. Karena dari struktur bahasa dan penulisan, fontnya itu tidak terlalu jelas ya. Hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja sepertinya. Boleh tahu segmentasinya siapa nih? Baik. Pertama memang itu saya sengaja hadir dalam berwarna agar orang bisa cerah lah, nggak monoton, itu buku itu berwarna. Dan memang Bu di lapangan ibu-ibu, saya baca ini harus pakai kacamata Ustadz gitu. Jadi memang itu jadi koreksi tersendiri. Adapun segmentasi ini untuk semua kalangan, karena berawal tetap ini di lapangan Bu, di lapangan pengajar di lapangan untuk semua usia. Nah, untuk memfasilitasi orang yang tadi yang jauh di sana, ya tadi intinya ini untuk semua, untuk bahkan usia, bahkan saya ajarkan rumus keren ke
anak saya yang 5-6 tahun, walaupun apal cangkem ya, bidengan, mindari, andari, udah bisa menguasai. Intinya ini berharap untuk semua kalangan dapat gitu. Dan tadi kenapa saya sajikan ikat ini, agar tadi sesuai dengan slogan presiden kita, kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit, efisiensi dengan modal 7.000 perak udah bisa belajar Iqra gitu ya, seperti itu. Oke, ya terima kasih. Luar biasa Pak. Lupa. Aziz. Ya Pak Aziz. Satu lagi koreksi, bab 4-nya ini nggak ada dokumennya, maksudnya hanya penjelasan singkat saja. Kalau mau jadi KTI ini harus dijelaskan metodenya bagaimana, caranya bagaimana, tahapannya gimana, itu harus lengkap. Kalau perangkatnya tidak saya bawa sih, yang instrumen-instrumen. Iya, paling observasi. tidak di sini ada semacam narasi deskripsinya. Jadi tidak hanya sekedar simpulan. Kalau simpulan semua orang juga bisa, tapi kan yang paham, yang tahu alurnya bagaimana meliterasi ke para jamaah kan saudara yang menemukan tema metode ini gitu ya. Baik. Oke, lebih diperluas lagi bahasanya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ya, tutup terakhir mungkin Bu ya, terakhir bahwa nggak bantu tapi gerakan azam ini adalah jawaban atas tantangan saya kepada saya pribadi. Ziz, jangan tanyakan apa yang Kementerian Agama berikan kepadamu, tapi Ziz tanyakan kepada dirimu apa yang kau berikan kepada Kementerian Agama dan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Masih semangat Bapak Ibu? Halo. Hai. Selanjutnya peserta nomor 24 atas nama Usep Nur Akasah LCM Hum, utusan Kota Banjar, kategori anti korupsi. Oh iya, mohon maaf. Sebetulnya ngetes aja sih. Pengen ngopi guys. Pengen bandrek. Baik Bapak Ibu, mohon maaf.